Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kata yang paling indah dan paling tepat kita ucapkan pada kesempatan kali ini. Karena di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk tetap melaksanakan kewajiban kita. Tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat atas Nabi junjungan kita, Nabi suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul dari dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Pada abad ke-8, mereka tinggal di utara Laut Kaspia dan Laut Aras, tepatnya di padang rumput Kazakh di Turkestan. Saljuk bin Dukak, pemimpin klan Saljuk, kemudian memilih untuk memisahkan diri dan membawa anggotanya ke Shir Darya setelah berselisih dengan kepala suku tertinggi Oghuz. Setelah memasuki abad ke-10, mereka mulai masuk Islam setelah banyak melakukan kontak dengan kota-kota muslim. Pada abad ke-11, Saljuk berimigrasi dari tanah leluhur mereka ke daratan Persia di provinsi Khurasan, di mana mereka menemukan dinasti Ghaznawi. Setelah berhasil mengalahkan Ghaznawi, Tughribek mendirikan sebuah kerajaan pada 1037 yang kemudian dikenal dengan nama Kekaisaran Seljuk Agung. 3 tahun berselang, dinasti Seljuk mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke rantau Punjab di Asia Selatan. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama tentara salib pertama. Dinasti Saljuk juga menandakan penguasaan bangsa Turki di Timur Tengah. Pada hari ini, mereka dianggap sebagai pengasas kebudayaan Turki Barat yang setara di Azerbaijan. Turki dan Turkmenistan dan Saljuk juga dianggap sebagai penaung kebudayaan Persia. Dinasti Saljuk berasal dari pegunungan dan stepa Turkistan. Menjelang akhir abad ke-2 Hijriah atau abad ke-8 Masehi, orang-orang Oghuz dipindah ke arah barat melalui dataran tinggi di Siberia ke Laut Arab dan sebagian ke wilayah Rusia. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang asal-usul dinasti Seljuk. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Asnita Mirsan. Saya akan melanjutkan mengenai materi tentang kebangkitan di masa Saljuk, perkembangan di masa Saljuk. Nah, yang pertama yaitu ada pembebasan wilayah, yang kedua perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga yaitu perkembangan di bidang ekonomi, yang keempat yaitu perkembangan di bidang kesenian arsitek. Nah, kebangkitan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah, yang pertama pembebasan wilayah. Dalam catatan sejarah, sebelum Bani Saljuk berkuasa, Asia Kecil belum ditaklukkan. Semenjak Bani Saljuk berkuasa, maka pada tahun 463 sampai 1071, Asia Kecil dikuasai oleh Bizantium dapat ditaklukkan. Tatkala Basasari menjadi panglima Daulah Fatimiyah,
Baghdad dapat dikuasainya. Oleh karena itu, pada tahun 451 sampai 1059, Tukrul Beg berusaha untuk membebaskan dari cengkramannya Daulah Fatimiyah. Dengan demikian, wilayah-wilayah Syam seperti Syria dan Palestina yang pernah dikuasai oleh Daulah Fatimiyah dapat direbut kembali. Dengan demikian, maka wilayah-wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah menjadi utuh kembali. Tukrul Beg pun mengembalikan kedudukan Khalifah Al-Qaim dengan ke posisi semula. Yang kedua yaitu perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembesar Saljuk adalah orang-orang pelindung kesenian, ilmu pengetahuan, dan sastra, sehingga mereka memberi penghargaan kepada orang-orang yang berilmu. Wajar jika saat terjadi kebangkitan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam bidang fisik maupun dalam bidang non-fisik, pembangunan di bidang fisik diperlukan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diselenggarakan di masjid, madrasah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selain di masjid, khusus pada masa Saljuk, madrasah juga sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Ibn al-Athir menyebutkan bahwa saat Bani Saljuk berkuasa, terutama pada masa Sultan Malik Shah, pada tahun 465 sampai 485 dibangun dua madrasah yang terkenal, yaitu di Baghdad dan di Nisapur. Pada tahun 479 sampai 1086, Sultan Malik Shah mengunjungi wasir atau perdana menterinya, Nidamul Mulk di Baghdad. Sultan Malik Shah mengunjungi Madrasah Nidamiyah dan menelaah beberapa buku di perpustakaan. Kemudian, dia memberi kuliah hadis di tempat tersebut. Dengan demikian, juga Perdana Menterinya yang sering melakukan hal itu di madrasahnya di Khurasan dan tempat-tempat lain. Adapun ilmu-ilmu yang dikembangkan meliputi ilmu kedokteran, matematika dan astronomi, yang ketiga filsafat dan tasawuf, yang keempat sejarah, yang kelima geografi. Kekaisaran Saljuk memiliki posisi perdagangan yang strategis dengan rute karavan darat yang menghubungkan Cina ke Mediterania yang dikenal sebagai jalur sutra, yang dulu telah aktif sejak zaman dahulu. Ada 3 aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Saljuk. Yang pertama, perdagangan lokal, yang kedua, internasional, yang ketiga, dan transit. Beberapa sektor ekonomi penting di bidang pekerjaan lokal, tekstil, dan konstruksi di Saljuk yang menjadi andalan perdagangan internasional. Bahan baku yang menjadi dasar perdagangan itu dibawa ke Turkmenistan dari negara tetangga seperti logam emas, perak dan batu akik, pirus, garnet, koral, rubi, dan zamrud yang diimpor dari Iran, Timur Turkistan, Cina, dan India, yang kemudian diproses oleh tukang emas Turkmenistan dan menjadi sumber perdagangan yang signifikan. Dalam kebijakan moneternya, Saljuk tidak memiliki mata uang yang seragam. Para sultan mencetak koin atas nama mereka sendiri. Para sultan Saljuk juga secara menonjol menggunakan gelar dengan kata Islam tertulis di mata uang dinar atau dirham, seperti Tukrul Beg memasarkan dirinya sendiri dengan koinnya sebagai Ruk al-Din, dan Malik Shah menyebut dirinya dengan Ruk al-Islam. Selanjutnya, kemajuan di bidang seni arsitek. Yang pertama yaitu Madrasah Saljuk. Menurut Van Berkhem, para arsitektur di era dinasti Saljuk mulai mengembangkan bentuk fisik dan karakter masjid. Bangunan masjid diperluas menjadi madrasah. Bangunan madrasah yang pertama muncul di Khurasan pada awal abad ke-10 sebagai sebuah adaptasi dari rumah para guru untuk menerima murid. Pada pertengahan abad ke-11 Masehi, bangunan madrasah diadopsi oleh penguasa Saljuk Emir Nizam al-Mulk menjadi bangunan publik. Sang emir terinspirasi oleh penguasa Ghazaniwa dari Persia.
Di Persia, madrasah dijadikan tempat pembelajaran teknologi. Madrasah tertua yang dibangun Nizam al-Mulk terdapat di Baghdad pada tahun 1067 Masehi. Fakta menunjukkan madrasah yang dibangun oleh antara tahun 1080 Masehi hingga 1092 Masehi di Kardik, Khurasan sudah menggunakan 4 iwan. Secara fisik, bangunan madrasah Saljuk terdiri dari halaman gedung yang dikelilingi tembok dan dilengkapi 4 iwan. Selain itu juga ada asrama dan ruang belajar. Salah satu madrasah terbaik yang bisa dijadikan contoh berada di Anatolia. Bangunan madrasah itu menerapkan karakter khas Iran termasuk penggunaan iwan dan menara ganda yang membingkai pintu gerbang. Yang kedua yaitu Menara Saljuk. Bentuk menara masjid-masjid di Iran yang dibangun dinasti Saljuk secara substansi berbeda dengan menara-menara Afrika Utara. Bentuk menara Masjid Saljuk mengadopsi menara silinder sebagai ganti menara berbentuk segi empat. Yang ketiga yaitu Makam Saljuk. Pada era kejayaan dinasti Saljuk, pembangunan makam mulai dikembangkan. Model bangunan makam Saljuk merupakan pengembangan dari tugu yang dibangun untuk menghormati penguasa Umayyah pada abad ke-8 Masehi. Namun, bangunan makam yang dikembangkan para arsitek Saljuk mengambil dimensi baru. Bangunan makam yang megah dibangun pada era Saljuk tak hanya ditujukan untuk menghormati para penguasa yang sudah meninggal. Namun, para ulama dan sarjana atau ilmuwan terkemuka pun mendapatkan tempat yang sama. Tak heran bila makam penguasa dan ilmuwan terkemuka di era Saljuk hingga kini masih berdiri kokoh. Bangunan makam Saljuk menampilkan beragam bentuk termasuk oktagonal atau persegi 8, berbentuk silinder dan bentuk-bentuk segi 4 dan bentuk-bentuk segi 4 ditutupi dengan kuba atau terutama di Iran. Selain itu, ada pula yang atapnya berbentuk kerucut terutama di Anatolia. Bangunan makam biasanya dibangun di sekitar tempat tinggal tokoh atau biasa pula letaknya dekat masjid atau madrasah. Yang keempat yaitu Masjid Saljuk. Inovasi para arsitektur dinasti Saljuk yang lainnya tampak pada bangunan masjidnya. Masjid Saljuk sering disebut Masjid Kioskua. Bangunan masjid ini biasanya lebih kecil yang terdiri dari sebuah kubah berdiri melengkung dengan tiga sisi yang terbuka. Itulah ciri khas Masjid Kiosku. Model masjid khas Saljuk ini seringkali dihubungkan dengan kompleks bangunan yang luas seperti karavanseria dan madrasah. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan pada materi perkembangan di masa Saljuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walni dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2B. Alhamdulillah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai biografi singkat tentang Nizam al-Mulk dan Imam Ghazali. Biografi singkat tentang Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk yang nama lengkapnya Abu Ali Hasan bin Ali ibn Ishaq al-Tusi lahir di Nikam di wilayah Radakan dekat Tus. Ia mendapatkan pengetahuan pertamanya di Tus dan menyelesaikannya di Isfaham. Ia mempelajari hadis dan fikih atas kehendak ayahnya yang ingin menjadikan dia sebagai seorang yang berprofesi hukum yang berguru, dan pada abad al-Samad Funduraji, dan kemudian ia belajar lagi dengan seorang alim Syafi'i bernama Imam Muwaffaq dari Nishapur. Karya-karya Nizam al-Mulk yaitu Syiar al-Mulk or Siyasat,
nama of Nizam al-Mulk. Syiar al-Mulk, karya dari Nizam al-Mulk, merupakan kategori sumber Mirror of the Price karena ditulis untuk memberikan nasihat dalam tata kelola pemerintahan di masa pemerintahan Saljuk yang ia dedikasikan untuk Sultan Malik Shah. Sultan kedua Saljuk merupakan Al-Ali Srijani. Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memperlihatkan strategi-strategi penting dalam sukses peradaban pemimpinan terdahulu dalam mengendalikan pemerintahan untuk dijadikan teladan oleh para sultan dari Daulah Saljuk dalam mengelola dan mengontrol administrasi dan politik. Karya ini ditulis untuk memberikan pencerahan dan nasihat kepada para penguasa agar raja tentang suatu masalah dunia dan spiritual. Kemudian, pemikiran ekonomi Islam Nizam al-Mulk. Yang pertama yaitu pajak yang adil. Dalam syair al-Mulknya, ia menasihati para pemungut pajak. Menurutnya, pemungut pajak yang diutus untuk memungut pajak harus diperhatikan untuk memperlakukan sesamanya secara terhormat dan untuk mengambil pajaknya sesuai jumlah pendapatan yang pantas dan untuk mengklaimnya juga dengan kesopanan dan tidak memungut pajak dari mereka sampai waktunya tiba bagi mereka untuk membayar pajak. Maka pajak menurutnya harus diambil secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban para pembayarnya. Yang kedua yaitu peranan hisbah di pasar. Nizam al-Mulk menjelaskan bahwa institusi hisbah adalah fondasi negara. Dalam mencapai keadilan ekonomi di masyarakat, menurutnya pekerjaan hisbah ini harus dikuatkan oleh raja dan pejabat lainnya. Karena ini adalah salah satu fondasi negara dan merupakan produk keadilan. Dampak dari pengabaian institusi hisbah ini, ia uraikan dengan jelas bahwa jika raja mengabaikan masalah ini, orang miskin akan menderita dan para pedagang di pasar akan membeli sesuka mereka dan menjual sesuka mereka pula. Dan penjual dengan pikiran pendek akan mendominasi, kejahatan akan merajalela dan hukum ilahi ditiadakan. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya tabungan bagi negara, bagi keluarga. Tabungan adalah sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi saat ini tetapi digunakan untuk kepentingan masa depan. Nizam al-Mulk menjelaskan bahwa menabung itu sangatlah penting untuk siapapun. Bahkan seorang raja pun melakukan itu. Ibnu Sina menempatkan tabungan itu di urutan ketiga dalam pembagian konsumsi setelah konsumsi yang wajib dan agama. Kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai biografi ringkas Imam Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan dekat dengan Mesir, Iran pada 450 Hijriah atau 1508 Masehi. Ini adalah putra Muhammad bin Muhammad yang meninggal saat Al-Ghazali masih sangat muda. Al-Ghazali berangkat ke Nispur dan mempelajari hukum subjek umum filsafat di sana. Madrasah Nizamiyah di bawah bimbingan gurunya yang terkenal Imam Al-Harmayan Al-Jumaini, tinggal di sana sampai kematiannya pada 478 Hijriah sampai dengan 1085 Masehi. Selama tinggal di Madrasah Nizamiyah,
Al-Ghazali terpelajar dengan unggul dalam fikih, Syafi'i, perbandingan, dan hukum. Dasar-dasarnya yaitu jurisprudensi, usul fikih, logika, dan filsafat. Al-Ghazali banyak menyerap pengetahuan dari buku Al-Juwani seperti Al-Syamil dan Al-Irsyad. Karya-karya Imam Al-Ghazali dalam bidang ekonomi Islam. Beberapa karyanya terkait dengan ide-ide ekonomi Islam telah ditulis di masa ia menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah. Di antaranya adalah Zifa Al-Ghazali fil Al-Kisah. Karyanya dalam usul fikih ini memperkenalkan ide-ide awal tentang maslahat manusia yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misal Amal, karyanya di bidang tasawuf, banyak menyentuh aspek perilaku manusia dalam ekonomi dan bagaimana mencapai kehidupan kebahagiaan yang hidup. Kemudian pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Yang pertama mengenai konsep maslahat dalam ekonomi Islam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Sifah Al-Ghazali fi Al-Qiyas dan Mustasfa menjelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat Islam ada 5 dasar keperluan yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya terkait dengan kemaslahatan manusia. Kemudian yang kedua yaitu hemat dalam konsumsi Islam. Al-Ghazali mengatakan orang yang membelanjakan hartanya atau melakukan konsumsi itu mempunyai 2 keadaan, yaitu boros dan hemat. Dan yang terpuji ialah berhemat, yaitu kemudian ia merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu siapa yang bersifat sederhana niscaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang boros atau mubazir niscaya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berzikir atau mengingat Allah Azza wa Jalla niscaya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, tingkat konsumsinya harus berkisar antara kebutuhan dan pemborosan. Kemudian yang ketiga yaitu harga dan mekanisme pasar Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pasar merupakan salah satu tempat di mana manusia berusaha padanya untuk penghidupan. Pasar tempat bertemunya orang-orang yang menawarkan barang atau jasanya dan orang-orang yang memerlukannya. Dalam prosesnya akan terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang akan menentukan suatu harga atas barang dan jasa. Itulah mekanisme pasar. Kemudian yang terakhir yaitu peranan negara dalam perekonomian. Menurut Al-Ghazali, negara dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pilar masyarakat yang tertib, karena agama adalah pondasi dan sultan adalah penyebar dan pelindungnya. Ini menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan memberikan kondisi damai dan keamanan sehingga pembangunan ekonomi yang sehat dapat berlangsung. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai tentang biografi singkat tentang Nizam al-Mulk dan Imam Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf, salah kata bila ada salah kata atau semacamnya, saya mohon maaf untuk itu. Kurang lebihnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.